Anda kembali di Kompas Siang, kali ini bersama saya Gita Markestri. Saudara, sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbiri Nur, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim pra-peradilan akan membacakan putusan atas permohonan yang diajukan Syahbiri Nur. Sidang pembacaan putusan pra-peradilan diagendakan mulai pukul 1 siang ini. Syahbiri merupakan tersangka yang dijerat KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan. Syahbiri menggugat sah atau tidaknya penetapan dirinya menjadi tersangka. Tetapi demikian, kuasa hukum Syahbiri mengaku tidak lagi bertemu dengan Syahbiri yang diduga melarikan diri usai ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya KPK menduga Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur melarikan diri sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kalimantan Selatan. KPK menyebut telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Syahbiri Nur sejak 7 Oktober 2024 lalu dan telah diterima Syahbiri. KPK meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menggugurkan status pengajuan pra-peradilan Syahbiri Nur karena berpotensi cacat formil seiring dengan hilangnya Paman Birin sejak awal proses hukum. Terkait dengan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tersangka SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan, bahwa dalam sidang tersebut yang dilakukan pada Selasa 5 November 2024, KPK menyampaikan beberapa poin, diantaranya bahwa SHB selaku pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi, dugaan suap di wilayah Kalimantan Selatan tersebut, bahwa SHB diduga telah melarikan diri atau kabur karena sampai dengan sidang ini berlangsung tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan beberapa atau berbagai upaya pencarian di beberapa lokasi dan juga penggeledahan baik di kantor, di rumah dinas ataupun di rumah pribadi. Kini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui persiapan jalannya persidangan putusan pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur. Carla, selamat siang. Sidang pra-peradilan baru akan dimulai pukul 1 siang nanti. Tetapi sejauh ini bagaimana upaya pembuktian yang dilakukan pihak KPK maupun Syahbiri Nur soal gugatan sah atau tidaknya penetapan tersangka ini? Ya, Gita dan juga saudara, KPK telah menetapkan sebagai tersangka dari Syahbiri Nur, yaitu Gubernur Kalimantan Selatan, yang ditetapkan sebagai tersangka melalui operasi tangkap tangan yang digelar oleh KPK di Kalimantan Selatan. Atas operasi tangkap tangan ini, KPK telah menetapkan 7 orang tersangka, salah satunya yaitu Syahbiri Nur. Dalam penetapannya sebagai tersangka ini, Syahbiri diduga melakukan pengaturan pada 3 proyek lelang di Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2024. Lalu kemarin juga telah diberikan keterangan terkait dengan penahanan ini terhadap 6 tersangka lainnya di luar dari Syahbiri Nur sendiri. Penahanan ini dilakukan terpisah karena memang berdasarkan keterangan dari KPK bahwa pada saat OTT ini tidak ada Syahbiri. Nama Syahbiri ini kemudian baru muncul berdasarkan keterangan yang diberikan oleh sejumlah saksi dan juga tersangka lain pada saat agenda pemeriksaan sejumlah saksi yang dilakukan oleh pihak KPK. Kemudian juga terkait dengan penetapannya sebagai tersangka ini, pihak Syahbiri Nur kemudian melakukan pra-peradilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena penetapan ini berdasarkan dari keterangan saksi dan kemudian tidak adanya sosok Syahbiri Nur di lokasi OTT tersebut. Namun penjelasan dari KPK telah menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka telah memenuhi sejumlah alat bukti. Di antaranya terdapat 1 kardus berwarna kuning yang kemudian terdapat foto dari Syahbiri Nur dalam kardus tersebut.
Dan juga terdapat uang senilai 800 juta rupiah yang ada di dalam kardus tersebut. Di dalam kardus tersebut juga terdapat catatan kecil yang kemudian bertuliskan uang paman 200 juta, kemudian logistik terdahulu 100 juta, dan juga kemudian logistik BPK 0,5%. Kemudian memang pada sidang sebelumnya, sidang pra-peradilan 6 November 2024, pihak KPK juga telah membawakan sejumlah barang bukti terkait dengan bukti-bukti yang diperoleh dari OTT tersebut, kemudian juga sejumlah barang bukti lainnya yang diperoleh KPK terkait dengan pembuktian bahwa Sabirin Nur ini telah melarikan diri. Memang pasca ditetapkannya sebagai tersangka, Sabirin ini kemudian tidak diketahui keberadaannya, baik oleh pihak KPK sendiri maupun juga oleh pihak kuasa hukumnya sendiri. Namun pihak KPK juga telah melakukan sejumlah upaya pencarian di beberapa lokasi seperti kantornya, kemudian juga rumah dinas Gubernur Kalimantan Selatan, lalu juga rumah dinas dari PUPR Kalimantan Selatan, kemudian juga rumah pribadinya sendiri. Namun memang hingga saat ini tidak ditemukan keberadaannya, termasuk penjelasan dari kuasa hukumnya sendiri yang menyatakan juga belum mengetahui keberadaannya tersebut. Demikian Gita. Terima kasih Claudia Carla yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Carla.